Kader, kita kan sekarang ini begitu maraknya untuk pencegahan PTM ya Bu. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular ini. Ibu kan sudah banyak mengetahuinya ya Bu. Mungkin ada sedikit yang perlu kita ulang-ulang barangkali ya Bu, bahwa ternyata mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular itu bisa dilakukan pertama dengan menghentikan rokok. Apakah suami Ibu merokok Bu? Iya Bu. Oh gitu. Jadi kalau suaminya merokok, kalau dapat ya memang diupayakan agar beliau dimotivasi untuk untuk mengurangi rokoknya. Dan kalau belum bisa, mungkin merokoknya di luar rumah agar ibu tidak terpapar asap rokok, juga anak-anak. Ya. Karena merokok itu bisa menyebabkan kerusakan pada jantung, pada paru, dan tekanan darah bisa meningkat ya Bu. Terus yang kedua, kita perlu melakukan aktivitas fisik. Nah, ini paling kurang nih 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit. Banyak manfaatnya Bu kalau kita mau melakukan aktivitas fisik ya. Yang pertama itu, siapa yang rajin melakukan aktivitas fisik, yang pertama itu berat badannya bisa dikendalikan. Ya, tidak gemuk, ya bisa menjadi lebih bagus ya. Kemudian tekanan darahnya menjadi lebih baik. Kalau tekanan darah tidak terlalu tinggi, tak perlu minum obat. Cukup dengan aktivitas fisik kita bisa mengendalikan tekanan darah. Kemudian bisa mengendalikan resiko keropos tulang. Jadi sekarang kan maraknya penyakit osteoporosis, nah Bu. Nah, jadi dengan adanya aktivitas fisik yang teratur, maka keropos tulang bisa kita hindari. Kan lumayan Bu, tidak perlu konsul ya karena keropos tulang. Banyak sekarang Bu pada usia-usia 50 tahun ke atas. Kemudian bisa menormalkan kolesterol. Nah, jadi karena makanan kita ini kadang tak terkendali, seringlah lakukan aktivitas fisik, dengan itu kolesterol kita bisa kita kendalikan. Ya, banyak aktivitas fisik ini manfaatnya Bu. Bahkan juga bisa mencegah DM. Karena kalau kita rajin melakukan aktivitas fisik, gula darah itu tak perlu harus insulin, tak harus pakai insulin untuk diserap ke otot. Nah, jadi bagus untuk mencegah DM. Dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang biasanya sakit-sakitan. Kalau rajin aktivitas fisik bisa menjadi jarang sakitnya Bu. Nah, mungkin itu yang dua. Yang ketiga, kita perlu melakukan pola diet Ibu ya, makanan. Ini kan zamannya zaman modern Kak Bu, jadi segala makanan siap saji tersedia. Nah, kita perlu cerdas untuk melihat diet makanan kita. Karbohidratnya, proteinnya, dan lemaknya perlu seimbang. Dan jangan lupa Bu, bahwa zaman sekarang ini seluruh konsumsi makanan itu gulanya tinggi Bu. Garam juga tinggi, apalagi pada makanan saji. Maka perlu kita tahu kalau gula kita tuh cuma sehari 4 sendok ya maksimal boleh kita konsumsi. Garam itu hanya 1 sendok teh. Nah, kalau kita lihat mie instan termasuk juga makanan cemilan kering itu natriumnya banyak Bu. Itu yang diidap oleh masyarakat kita saat ini. Jadi kita perlu hati-hati agar jangan sampai penyakit tidak menular itu kita idap ya, karena salah mengkonsumsi makanan. Dan yang terakhir, kita perlu mengelola stres. Nah, bagaimana cara mengendalikan stres nih? Kira-kira mungkin Ibu sudah sering ya melakukannya, tapi kita bisa juga mengelolanya dengan mengeluarkan unek-unek misalnya ya. Jadi jangan disimpan semua Bu, nanti bisa-bisa kita stres sendirian gitu kan. Juga olahraga tadi ternyata bisa menyebabkan stres kita berkurang, timbul rasa bahagia karena olahraga, timbul energi. Dan juga bisa dengan istirahat yang cukup. Jadi kalau terlalu sibuk dan terlalu banyak kerja itu lebih mudah stres Ibu. Dan jalanilah hobinya kalau Ibu suka berbunga ya, menanam bunga, dan kerjakanlah itu biar lebih nyaman ya. Dan jalanilah hidup bahagia di masa sekarang. Mungkin itu ibu-ibu cara kita untuk mengendalikan penyakit tidak menular ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya Bu, dan juga untuk masyarakat kita. Nah, tadi ya Bu. Iya Bu.